Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang pembuatan CSS. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang membuat sebuah halaman HTML sederhana tanpa CSS ya. Dan hasilnya seperti ini. Sebentar saya buka dulu. Nah, ini ya. Hasilnya yang kemarin seperti ini ya. Dan codingan yang terakhir sebentar. With Visual Studio Code. Nah, ini. Codingan yang terakhir kita sudah mengenal beberapa elemen. Di antaranya H1 dan P. H1 fungsinya memberikan heading dan tag P memberikan paragraf pada sebuah halaman. Nah, yang setelahnya kita akan belajar tentang CSS. Kalau yang belum tahu, CSS adalah Cascading Styling Sheet atau singkatnya CSS ini digunakan untuk menghias sebuah halaman agar terlihat menarik. Kalau kita perhatikan project kita yang kemarin ya, ini dia Hello World, kan sepertinya polos banget. Hello World sebagai judul ya seperti ini, lalu nama saya Udin tinggal dibesarkan ya seperti ini saja. Jadi tidak ada sesuatu yang menarik. Nah, jadi kita sekarang akan bersama-sama akan bersama-sama menghias halaman ini. Oke, yang pertama kita lakukan adalah dengan mempersiapkan kode editor kita yang kita gunakan masih sama, yaitu VS Code. Nah, sini saya sudah membuka VS Code. Nah, untuk mudahnya, klik saja file atau klik ini di samping. Lalu open folder. Kita kemarin menyimpannya di desktop dan di file main. Klik saja select folder. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita tambahkan dulu paragrafnya, mungkin yang biar lebih panjang kita pakai kata lorem ipsum. Lorem ipsum ini digunakan untuk biasanya oleh editor ataupun oleh desainer, dibuat untuk mengisi konten yang masih kosong. Nah, karena kita kontennya juga masih kosong, jadi kita menggunakan lorem ipsum. Lorem juga. Gitu. Kita rapikan dulu. Nah, seperti inilah lorem ipsum. Kalau ingin ditambahkan, misalkan kita ingin memberikan lorem ipsum ataupun paragraf lorem ya, kata lorem dengan 100 kata atau 200 kata, tulis saja 200. Enter. Nah, hasilnya akan lebih panjang. Kita rapikan sebentar ya. Oke. Nah, sepertinya cukup ya. Ternyata masih panjang. Oke, kita biarkan saja. Oke, jadi penataan seperti ini fungsinya yaitu untuk memudahkan kita sebagai editor, sebagai developer ketika mengedit kode yang kita tulis. Kalau kita seperti ini kan, kalau misalkan kita biarkan seperti ini kan panjang ya. Tapi karena kita sedang tutorial ataupun sedang belajar, jadi tidak masalah. Nah, ketika sudah mulai masuk terjun ke dunia developer, sebaiknya ditata seperti ini. Ditata yang lebih rapi lagi dengan tataan yang paling besar ataupun yang mencakup semuanya ditaruh di paling pojok kiri ya. Contohlah HTML, karena dia mencakup semuanya ya, memayungi semuanya, maka kita taruh paling kiri. Setelahnya ada tag head, kita taruh
setelah HTML, dan body karena sejajar dengan head kita sejajarkan. Lalu title dia berada di dalam head, maka kita sampingkan ke kanan seperti bertingkat seperti tangga ya. Lalu body juga sama, di dalam body ada H1P ya, seperti itu. Dilanjutkan. Jadi kita akan menghias ini dia. Menghias P yang paling atas dulu. Nama saya adalah Udin, saya tinggal di Jepara. Kita akan hias. Jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah style. Kita tambahkan atribut style pada elemen atau tag P kita. P yang pertama. Kita tambahkan style. Misalkan style color. Colornya kita akan rubah menjadi red. Oke. Kita save. Kita lihat. Hasilnya maka seperti ini. Nah, namanya menjadi tulisannya menjadi warna merah. Jadi fungsi dari color tadi ya, color yaitu merubah warna sebuah teks menjadi sesuatu yang kita inginkan. Misalkan kita tulis ini green, maka dia akan berubah menjadi green. Dan ketika kita tuliskan blue, maka dia akan berubah menjadi warna biru. Seperti itu. Kita ambil contoh saja langsung. Kita contohkan langsung. Misalkan blue. Save. Nah, maka akan berubah menjadi biru. Seperti ini ya. Dan CSS bukan hanya color saja, atau kita sebut dengan yang ini ya, yang color ini biasa disebut dengan property. Nah, yang saya blok ini ya, color disebut dengan property, lalu blue di sini adalah value atau nilainya. Jadi CSS yang seperti ini harus ada value, harus ada property dan value-nya. Dan property bukan hanya color saja, ada macam-macam ya. Misalkan kita ingin merubah ya. Misalkan stylenya ingin kita ganti font, di fontnya kita ingin kita rubah menjadi misalnya Calibri. Ctrl Shift. Lihat yang terjadi. Nah, berubah ya fontnya ya, seperti ini. Nah, ini adalah CSS. Dan yang CSS model seperti ini adalah CSS inline. Yang atau dalam bahasa Indonesianya dalam garis, dalam teks. Jadi CSS inline itu adalah sebuah style yang ditaruh di dalam elemen yang kita inginkan. Misalkan dalam tag P, maka spesifik di tag P yang atas saja, yang paling sedikit ya, yaitu nama saya Udin. Nama saya adalah Udin. Di paragraf tersebut kita akan merubah-rubah misalnya color-nya ataupun font family-nya. Dan yang kita rubah hanya itu saja. Jadi yang lain tidak terpengaruh. Jadi yang lorem ipsum yang ini tidak terpengaruh, dan yang panjang pun tidak terpengaruh. Oke, itu yang inline ataupun yang dalam sebuah elemen ataupun tag. Dan yang seperti ini tidak disarankan ya, kenapa? Karena kalau kita tuliskan satu persatu, misalkan yang ini kita tuliskan ingin kita rubah menjadi warna biru, lalu yang bawah kita rubah menjadi warna merah, kan lumayan ribet ya. Lalu yang bawahnya lagi menjadi warna biru, ribet. Kita tuliskan satu-satu, kalau misalkan sudah mencapai banyak sekali elemen, maka akan semakin ribet. Makanya ini tidak disarankan. Oke, kita hapus ya. Lalu penulisan CSS yang kedua, tadi kan yang pertama inline, lalu yang kedua adalah internal. Yang kedua adalah internal. Apa itu internal? Internal adalah sebuah style ataupun
CSS yang ditempatkan di dalam file HTML-nya. Bukan di dalam tag-nya, akan tetapi ditaruh di sini. Style. Oke, ditaruh ataupun diletakkan di dalam tag head, di dalam area head. Oke, jadi selain title, ternyata kita bisa menaruh style CSS juga. Seperti itu. Nah, itulah fungsi, itulah peletakan CSS internal. Oke, kita coba langsung. Misalkan kita save, ini akan kembali menjadi semula. Nah, jadi awal. Yang sekarang kita akan rubah adalah tulisan hello world-nya. Hello world-nya akan kita rubah menjadi warnanya, misal menjadi warna pink ya, menjadi merah muda. Kita langsung coba. H1 color pink. Tutup. Save. Nah, berubah menjadi warna pink. Oke. Nah, penjelasannya mungkin masih bingung ya. Untuk yang baru belajar mungkin masih bingung, apa sih H1, kok bisa H1 ada di sini. Nah, ini namanya selector yang saya kasih blok. Nah, ini adalah namanya selector. Selector fungsinya adalah memilih mana yang akan kita rubah. Singkatnya seperti itu. Dan yang ini color masih sama ya, yaitu property dan pink. Oke, pink ini yang kita blok. Sebentar. Nah, yang kita blok ini adalah value atau nilainya. Oke. Nah, misalkan kita ingin merubah nama saya Udin. Paragraf tersebut kita ingin ubah, maka kita tuliskan saja P. Lalu kita kasih misalkan fontnya. Kita ini aja, ganti warnanya. Color red. Apa yang terjadi? Nah, semuanya menjadi warna merah. Kita tebak kenapa warna merah? Nah, karena P, ada berapa P di sini? Ada 3P. 1, oke, sebentar, ada 1, ada 2, dan ada 3P. Jadi, dia akan langsung memilih semua yang bertag P menjadi warna merah. Nah, gimana caranya biar si Udin saja, misalnya yang paragraf pertama saja yang kita rubah? Caranya adalah dengan kita memberikan identitas pada paragraf yang pertama, paragraf ini. Gimana caranya? Ada dua cara memberikan identitas. Yang pertama menggunakan ID, yang kedua menggunakan class. Pertama kita akan menggunakan ID terlebih dahulu. ID. Tuliskan saja ID, lalu sama dengan. Oke, lalu jangan lupakan tanda petik ya. Lalu kita tuliskan misalkan paragraf 1. Paragraf 1. Ctrl Shift. Lalu cara memanggilnya gimana? Di atas. Kita hapus. Lalu cara memanggilnya adalah dengan menggunakan hashtag. Lalu tuliskan ini. Apa kita yang kita kasih nama tadi? Paragraf tersebut kita kasih nama apa? Kita kasih identitas apa? Tuliskan saja paragraf 1. Ctrl Shift. Maka yang akan berubah menjadi warna merah hanya yang atas saja, yaitu yang Udin saja. Paragraf nama saya Udin, saya tinggal di Jepara. Seperti itu. Semoga ini bisa dipahami ya. Ya, ini adalah yang ID. Lalu kemudian yang kedua, kita sebutkan tadi kelas. Apa itu kelas? Sama seperti ID ya. Tuliskan saja di sini kelas. Sama dengan tuliskan saja paragraf 2. Ctrl Save. Di atas kita tuliskan bukan hashtag lagi ya, bukan hashtag paragraf 2 seperti ini. Paragraf 2 bukan. Tapi kita menggunakan titik. Itu perbedaan dari ID dan kelas. Nah, perbedaan yang lainnya, jadi ID hanya bisa dipanggil satu kali saja.
atau hanya bisa digunakan sekali saja dalam sebuah HTML, dalam sebuah CSS ya. Sedangkan class bisa dipakai berkali-kali, misalkan seperti ini. Misalkan kita lengkapi dulu yang ini ya, yang atas ya. Kita kasih color, biar berbeda kita kasih color purple. Oke, tutup. Paragraf kedua akan menjadi warna ungu. Semoga terlihat ya. Atau kita kasih warna yang biru saja biar lebih mencolok. Blue. Ctrl Shift. Nah, seperti ini. Jadi warna biru. Oke, yang kelas. Oke. Nah, kita sudah selesai dengan internal CSS, yaitu CSS yang kita simpan di dalam tag head atau di bagian head. Selanjutnya, yang akan kita tulis, kita pelajari bareng-bareng, yaitu CSS eksternal. CSS eksternal adalah CSS yang ditaruh di luar file HTML, di luar file HTML kita, yang dalam artian kasus kali ini yaitu di luar indeks HTML. Nah, di luar HTML ini, lalu kita akan sambungkan ke sini dengan menggunakan tag link. Oke, kita langsung praktekkan saja. Lanjut ke sini, lalu kita tambahkan ini dia, new file di dalam folder main. Tuliskan style.css. Nah, bentuk filenya, ekstensinya yaitu CSS. Jangan lupakan CSS di belakang titik ya. Kalau stylenya kita bisa rubah sesuka hati, akan tapi untuk kali ini kita akan namakan style CSS. Jangan lupakan ekstensinya. Gitu, kita hapus yang ini. Nah, Ctrl Shift. Kita akan ulang dari awal dulu. Kita akan kembalikan seperti semula. Oke. Lalu kita akan langsung coba rubah. Tadi kita ingin coba rubah hello world. Kita tuliskan di sini H1. Kita rubah fontnya menjadi, misalkan font family, kita akan rubah menjadi monospace. Monospace ini seperti notepad ya. Ya, teks jadul. Ctrl Save. Kita lihat tidak berubah. Oke, kenapa belum berubah? Karena kita belum menyambungkan file HTML kita ke dalam file CSS, ke file CSS ini. Jadi ini tidak tersambung. Nah, cara menyambungkannya gimana? Oke, kita hapus dulu yang ini. Nah, kita taruh di dalam tag head juga. Ini dia, link rel style sheet spasi ref style CSS. Lalu tutup. Ctrl Shift. Nah, ini cara membacanya seperti apa? Yaitu gimana? Nah, yaitu maksudnya link, ini kodenya ya. Lalu rel ini relation atau hubungannya apa? Hubungannya adalah style sheet. Ya, style sheet atau ya style sheet. Lalu ref ini maksudnya di mana letaknya, ataupun ini dia ada penjelasan, yaitu menspesifikasi URL disambungkan ke resource-nya atau ke sumbernya. Jadi ref ini fungsinya menyambungkan atau melinkkan sumber dari CSS-nya. Begitu. Nah, ini karena kita menamainya dan menempatkannya di dalam satu folder yang sama, kita langsung tuliskan saja CSS, style CSS seperti ini. Langsung kita tuliskan nama filenya dan nama ekstensinya. Nah, jika kita meletakkan dalam folder yang berbeda, misalkan seperti ini, kita tuliskan di sini CSS. Oke, lalu dalam folder inilah kita
menyambungkan filenya. Kita pindah ke dalam. Nah, seperti ini ya. Kalau seperti ini kan berarti file CSS-nya berada di dalam folder CSS. Cara menyambungkannya, kita tambahkan CSS seperti ini. Yaitu kita pertama masuk dulu ke dalam foldernya CSS, lalu kita sambungkan ke filenya. Oke. Untuk peletakannya bebas, disesuaikan dengan kenyamanannya masing-masing saja. Oke, sudah, kita langsung refresh. Nah, ini yang terjadi. Jadi yaitu H1-nya atau heading-nya berubah menjadi yang kita inginkan, yaitu monospace. Oke, yang lain dihapus saja ya. Jadi maksudnya kenapa ada koma-koma di sini, yaitu pertama kita akan tulis yang akan dideteksi oleh browsernya, yaitu font yang paling depan, Courier New. Di sini Courier New. Jika font ini tidak ada di dalam komputernya atau di dalam HTML-nya, karena beberapa font itu belum tersedia dalam browser, maka akan yang dibaca setelahnya itu Courier, yang setelahnya. Nah, jika yang file kedua pun masih belum ada, maka yang akan dibaca yang terakhir, monospace. Seperti itu. Biasanya yang ditaruh yang terakhir itu adalah file yang selalu ada dalam HTML, dalam browser. Nah, di sini monospace ini selalu ada dalam browser seperti itu. Oke, kita ganti juga warnanya. Color. Misalkan like blue. Ctrl Shift akan berubah menjadi biru muda. Nah, jika ingin merubah background color-nya atau background ya, dalam artian jadi yang warna putih ini semuanya berubah menjadi warna yang kita inginkan. Caranya adalah dengan kita memanggil tag body secara langsung. Begini, body, selektornya body, kita atur warnanya dengan background color. Misalkan menjadi warna yang agak gelap, warna brown, coklat. Ctrl Shift. Nah, jadi semuanya ataupun background ya berubah menjadi warna coklat. Seperti itu. Nah, itulah cara penempatan CSS. Itu yang pertama ada inline ataupun yang di dalam garis. Seperti yang tadi ya kita tulis style dan style sama dengan itulah dan isinya. Lalu yang kedua menggunakan internal CSS dengan kita menaruhkan di atas dengan text style masih dalam satu file HTML yang sama. Lalu yang terakhir yang ini yang kita praktekkan sekarang adalah dengan eksternal ataupun dengan kita melinkkan atau menyambungkan file CSS yang ada di luar HTML ke dalam HTML kita. Oke, seperti itu. Semoga penjelasan yang saya jelaskan dan juga yang kita praktekkan bersama bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, jikalau masih belum paham, mungkin bisa dilihat di website W3 ya, di sana W3 School. Kita cari bareng W3 School. Nah, W3 School ini mereka memang khusus di bidang coding. Bukan hanya HTML, CSS saja, ada JavaScript dan lain-lain masih banyak lagi. Oke, nah ada JavaScript, ada SQL, Python, Java, PHP, dan hingga Bootstrap, React, MySQL, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, di sini cukup lengkap, kan tapi menggunakan bahasa Inggris. Jadi mungkin yang bisa di-upgrade bahasa Inggrisnya. Jika paham bahasa Inggris, mungkin bisa memahami
apa yang disampaikan W3 School, seperti itu. Ataupun jika ingin melihat menggunakan video, belajar menggunakan video, ya langsung buka saja channelnya Pak Sandika Galih, yaitu Web Programming Unpas. Jadi di sana dijelaskan oleh Pak Sandika Galih secara lengkap, bukan hanya HTML dan CSS, semuanya, hampir semuanya. Dan bukan hanya front end saja, ada back end dan masih banyak lagi. Oke, ini dia. Mungkin bisa memulai dari yang ini, lalu belajar front end web development. Mulai dari HTML dasar, lalu CSS dasar, seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga yang saya sampaikan pada video kali ini bisa dipahami oleh teman-teman. Dan semoga apa yang saya sampaikan tidak menyinggung salah satu dari kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.